Selamat malam, saudara. Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Kami hadirkan sejumlah informasi utama dari tanah air dan juga mancanegara. Selengkapnya bersama saya, Nitya Anissa, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Informasi pertama, saudara. Sebuah toko swalayan bahan bangunan di Tanah Sereal, Bogor, Jawa Barat ditutup selama 2 pekan setelah diketahui beberapa karyawannya positif virus corona. Saudara, Kota Palembang memutuskan untuk tidak memperpanjang PSBB yang telah berlangsung selama 2 tahap. Strategi penanggulangan COVID-19 selanjutnya akan beralih ke penegakan disiplin protokol kesehatan. Tora, Reski, seperti apa jelasnya penanganan COVID-19 setelah berakhirnya PSBB di Palembang? Ya, selamat malam dan masyarakat kan sudah tahu. Jadi teknisnya bagaimana nanti aktivitas warga akan kembali langsung normal atau ada transisi terlebih dahulu? Ya, sebelumnya memang Nitya pada Jurnalis Kompas TV langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, jumlah pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Kota Malang terus bertambah. Dalam 1 hari terakhir tercatat ada 14 pasien positif. Wali Kota Malang menyebut klaster keluarga menjadi penyumbang terbesar penambahan kasus kali ini. Informasi lain kami hadirkan di Kompas Malam, saudara. Di antaranya ada seorang dokter terkonfirmasi. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, pemerintah terus mengevaluasi dan memperbaiki penyaluran program bantuan sosial di masa pandemi corona. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi, mengakui penyaluran bansos perlu perbaikan karena ada yang tidak tepat sasaran. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Pasca meninggalnya 3 tenaga medis dalam satu keluarga di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Dinas Kesehatan setempat menggelar rapid test. 1 puskesmas kembali ditutup setelah ada dokter terkonfirmasi positif COVID-19. Data hari ini, saudara, ada penambahan lebih dari 1.000 kasus positif corona sehingga jumlahnya mencapai 41.400 kasus. Saudara, Pasar Kebayoran Lama Jakarta Selatan akan menghentikan sementara aktivitas jual. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, terhitung Kamis besok, Pasar Kebayoran Lama Jakarta Selatan akan menghentikan sementara aktivitas jual beli selama 3 hari. Penutupan pasar untuk melaksanakan sterilisasi kawasan dan melengkapi fasilitas protokol kesehatan. Petugas gabungan Kecamatan Cempaka Putih menjemput seorang pedagang pasar Rawasari, Jakarta Pusat yang hasil swabnya dinyatakan positif COVID-19. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah melakukan sidak ke Mall Jakarta. Menteri Ida ingin memastikan protokol kesehatan diterapkan secara ketat di pusat perbelanjaan. Yang juga menjadi sorotan, saudara, PT Kereta Komuter Indonesia atau KCI mencatat ada peningkatan hingga 13% pengguna kereta rel listrik selama masa pembatasan sosial berskala besar PSBB transisi. Informasi mancanegara kami hadirkan di Kompas Malam usai jeda, saudara. Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, Korea Utara meledakkan kantor penghubung dengan Korea Selatan menandai babak baru dalam ketegangan 2 negara. Informasi ini kami rangkum dalam kilas mancanegara. Kita kembali ke informasi tanah air, saudara. Sebuah toko swalayan bahan bangunan di Tanah Sereal, Bogor, Jawa Barat ditutup selama 3 pekan, selama 2 pekan setelah diketahui beberapa kali. Pasca meninggalnya 3 tenaga medis dalam satu keluarga di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Dinas Kesehatan setempat menggelar rapid test. 1 puskesmas kembali ditutup setelah ada dokter terkonfirmasi positif COVID-19. Ketua Palang Merah Indonesia yang juga Wakil Presiden ke-12 Yusuf Kala menyebut kasus COVID-19 di Jawa Timur berpotensi mengungguli DKI Jakarta dalam waktu dekat. JK meminta koordinasi yang lebih baik antara pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah Kota Surabaya. Puluhan jenis sayuran dan buah-buahan ditanam di halaman Masjid Babur Rahman, Makassar. Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, sejumlah warga di Kecamatan Rapocin, Kelurahan Karunrung, Kota Makassar mengubah halaman Masjid Babur Rahman menjadi kebun produktif. Sebanyak 34 jenis sayuran dan buah-buahan bisa dinikmati warga sekitar. Demikianlah informasi di Kompas Malam. Terima kasih Anda sudah bersama kami hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Nitya Anissa, sampai jumpa.